Lama tidak jumpa denganmu, hati ini sungguh sangat rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu tetap semangat dalam belajarnya. Baik anak-anak, kali ini kita akan belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 4 yaitu pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Masuk ke pembelajaran 1 ya. Kali ini kalian belajar akan ditemani oleh Pak Ahmad. Oke, langsung saja kita mulai materi kita hari ini. Baik, masuk ke materi pertama, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Tumbuhan memegang peranan penting bagi kelangsungan hidup makhluk hidup di muka bumi ini. Kenapa? Karena lebih dari 310 jenis tumbuhan yang ada di bumi ini, itu 260 diantaranya merupakan tanaman hijau yang membantu memproduksi oksigen yang kita hirup saat ini. Untuk itu, tumbuhan merupakan dasar dari ekosistem di bumi. Nah, mengingat betapa pentingnya fungsi tumbuhan bagi makhluk hidup, maka pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan itu perlu kita untuk pelajari ya. Contoh dari penyumbang oksigen terbesar di bumi adalah diantaranya hutan Amazon yang ada di Amerika, kemudian hutan Kalimantan yang ada di Indonesia. Itu adalah merupakan penyumbang oksigen terbesar di muka bumi untuk kelangsungan kehidupan makhluk hidup. Ingat, makhluk hidup itu ada apa aja? Ada manusia, ada binatang, dan tumbuhan. Nah, tumbuhan itu berfungsi sebagai sumber makanan bagi makhluk hidup. Dari mulai biji-bijian, padi, buah-buahan, sampai dengan sayuran yang kita konsumsi berasal dari tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar kita. Contohnya nih, kita lihat biji-bijian. Kalian bisa lihat pada gambar. Ada biji-bijian itu adalah merupakan salah satu sumber makanan yang kita makan saat ini. Contohnya kacang kedelai, kacang tanah, dan sebagainya. Padi, kalian sudah pasti tahu semua dan mengenal padi itu seperti apa. Kemudian buah-buahan dan sayuran. Ini adalah makanan yang sangat penting dan sangat bergizi yang dibutuhkan oleh makhluk hidup, terutama oleh manusia. Kalau tadi kita sudah bahas tentang peranan tumbuhan bagi kehidupan makhluk hidup, khususnya bagi manusia, maka sekarang kita akan belajar apa sih pertumbuhan itu dan apa sih perkembangan itu. Nah, kita lihat ya, pertumbuhan itu adalah suatu proses pertambahan ukuran baik volume, bobot atau berat maupun jumlah selnya. Contohnya, pohon bertambah tinggi atau batang pohon yang bertambah besar. Adapun perkembangannya itu adalah proses menuju dewasa, yang dimana dapat dikatakan juga adalah perkembangan merupakan penyempurnaan atau perubahan struktur dari fungsi organ yang menyertai proses pertumbuhan.
Pertumbuhan pada tumbuhan itu lebih cepat daripada pertumbuhan pada manusia dan pertumbuhan pada hewan. Kenapa sih bisa begitu? Karena pada awal masa pertumbuhan, pada tumbuhan itu akan dapat dilihat dari timbulnya tunas. Nah, tunas ini adalah dapat berasal dari biji yang merupakan alat perkembangbiakan pada suatu tumbuhan. Nah, apa sih biji itu? Biji itu adalah bagian tumbuhan yang dapat menghasilkan tumbuhan baru. Jadi, tunas itu tumbuh dari atau muncul dari biji, ya. Kemudian selanjutnya biji itu terdiri dari kulit biji, keping biji, dan lembaga. Lembaga inilah bakal tumbuhan baru. Lembaga ini terdiri atas bakal akar, bakal batang, dan bakal daun. Ya. Nah, biji juga ada yang berkeping satu atau yang dapat kita sebut itu sebagai monokotil, dan ada pula yang berkeping dua. Apabila biji ditanam, biji akan tumbuh. Mula-mula akan tumbuh akar, kemudian tumbuh batang, dan daging biji terangkat ke atas. Selain itu, tumbuh daun pertama. Daging biji merupakan tempat cadangan makanan, dan pada awalnya tumbuhan memperoleh makanan dan daging biji. Daging biji lama-kelamaan akan menghilang. Selanjutnya tumbuhan mengambil makanan dari dalam tanah atau mengambil nutrisinya dari dalam tanah. Oleh karena itu, ketika kalian mempunyai tanaman, maka kalian harus rawat baik-baik. Dengan cara apa? Disiram tanamannya setiap pagi dan sore, dan terus dikasih pupuk minimal seminggu sekali atau sebulan sekali. Agar apa? Agar nutrisi tanaman itu tercukupi. Nah, masuk ke materi kedua, keragaman agama yang ada pada masyarakat Indonesia dapat memberikan dampak positif sekaligus memberikan dampak negatif bagi diri sendiri. Terus bagi siapa lagi? Bagi masyarakat dan bagi bangsa dan negara. Apa sih dampak positifnya dari keragaman agama itu? Di antaranya yaitu dapat memberikan manfaat bagi kerukunan umat beragama. Contohnya, perilakunya, misalkan saling menghargai antara orang Islam dan orang luar Islam, seperti orang Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, ya. Ketika ada orang Kristen sedang beribadah di gereja, maka kita sebagai orang Islam harus menghargainya. Kenapa? Karena itu adalah bagian dari keragaman agama. Kemudian dampak negatifnya itu dari keragaman agama yaitu adalah mengakibatkan ketidakharmonisan, bahkan kehancuran bangsa dan negara karena adanya perilaku tidak toleran terhadap agama. Contohnya apa? Contohnya misalkan ada si A beragama Kristen, si B beragama Hindu. Nah, si A ini mengejek agama Hindu, yang akhirnya si B ini tidak terima agamanya dicaci maki, dihina. Oleh karena itu timbullah perpecahan dan permusuhan. Nah, oleh karena itu kita harus bersikap toleran, ya. Atau apa sih toleran? Toleran itu adalah bersikap sabar atau menghargai satu sama lain. Nah, dengan begitu akan ada akibat yang ditimbulkan jika kita tidak mampu menjaga kerukunan dalam keragaman agama di lingkungan sekitar. Salah satunya terjadi perpecahan antar agama. Kalau sudah terjadi perpecahan antar agama, maka
nanti kehidupan kita di lingkungan itu akan tidak nyaman. Kenapa? Karena setiap saat nanti pasti akan ada permusuhan, pertengkaran, perkelahian. Nah, oleh sebab itu kita harus selalu menghindari hal-hal yang demikian. Gimana sih caranya, Pak Ahmad? Caranya bisa dengan cara selalu menjaga kerukunan di tempat tinggal kita. Menghargai agama satu dengan agama yang lainnya. Ya, menghargai di sini tidak harus kita mengikuti dia ibadah, tidak. Menghargai di sini kita hanya saja menghargai bahwa kita menghargai keyakinan kita berbeda dengan keyakinan orang-orang di sekitar kita, ya. Oke. Bagaimana anak-anak? Sudah paham dengan penjelasan Pak Ahmad di atas tadi? Mudah-mudahan kalian dapat memahami dengan seksama ya. Jika belum ada yang paham, boleh kalian tanyakan langsung kepada guru kalian, atau kalian bisa memutar video ini kembali supaya kalian lebih paham dan lebih memahami materi kita kali ini. Baik, kalau kalian sudah paham semuanya, silakan kalian buka buku modul kalian dan kalian kerjakan halaman 50. Ayo sebutkan. Buat 5 saja yang kalian sebutkan contoh perilaku yang dapat mengancam kerukunan dalam keragaman agama. Ya, buat 5 saja, ditulis di buku modul kalian ya, di halaman 50. Misalkan contohnya 1 yang dapat memecah belah kerukunan dalam keragaman agama adalah misalkan 1 menghina agama lain, 2 apa ya? Ingat, kalian harus belajar sendiri. Jika tidak ada yang mengerti, silakan kalian boleh tanya ke orang tua kalian atau ke guru kalian masing-masing. Nah, yang kedua, kalian buka halaman 51. Kalian kerjakan, ayo menjawab. Kalian kerjakan dari halaman nomor 1 sampai dengan nomor 5. Ya. Ingat, mengerjakannya tidak boleh ngasal. Ya. Selamat mengerjakan. Ya, mungkin sekian pembahasan kita kali ini. Tetap semangat dan selamat belajar anak-anak kelas 3 SDT Atsuraya. Walaupun kita belum bisa bertatap muka, semoga kalian tetap semangat terus belajarnya, dan mudah-mudahan semoga kita akan dipertemukan dan bisa belajar kembali di sekolah tercinta kita. Sekian dari Pak Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.